Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Terima kasih sudah memilih video ini, telah mengklik video ini. Perkenalkan, nama saya Indra, dan kali ini saya akan berbagi materi terkait bagaimana cara kita melakukan analisis fundamental, terlebih bagi investor atau bagi kita yang awam atau pemula. Nah, saya akan menggunakan pendekatan-pendekatan yang umum, yang sebenarnya sederhana, dan saya yakin mudah dipahami oleh kita semua yang pemula. Nah, namun sebelum saya memulai, saya minta bantuan teman-teman untuk bisa subscribe, agar saya lebih semangat lagi dalam membangun channel ini, agar saya lebih semangat lagi dalam berbagi pengetahuan-pengetahuan saya maupun wawasan-wawasan yang lainnya. Oke, kalau gitu langsung saja kita mulai. Nah, jadi analisis fundamental kali ini saya bagi menjadi dua kategori umum, yaitu analisis eksternal dan analisis internal perusahaan, atau analisis kualitatif dan juga kuantitatif. Dan berikut merupakan sub pembahasannya. Nah, tentu dalam menganalisis sekuritas, kita harus mendalami masa lalu, masa sekarang, dan juga masa depan. Juga kita harus bisa menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman suatu perusahaan. Dan itulah yang akan kita lakukan pada analisis fundamental kali ini. Nah, tujuan kita melakukan analisis fundamental adalah agar kita dapat mengetahui keadaan atau kondisi, bahkan nilai intrinsik atau nilai sesungguhnya dari suatu perusahaan. Nah, dengan demikian, kita dapat memutuskan membeli perusahaan tertentu atau investasi atau tidak. Oke, kalau gitu langsung saja kita masuk pada proses analisisnya. Yang bagian pertama adalah analisis makro atau analisis ekonomi makro. Nah, analisis ekonomi makro sendiri merupakan analisis yang dilakukan pada kondisi perekonomian suatu negara secara menyeluruh, atau analisis terhadap produsen dan pembeli secara menyeluruh dalam suatu negara, jadi secara holistik. Kita melihat bagaimana dampak atau implikasinya kondisi perekonomian suatu negara ini terhadap kinerja atau terhadap perusahaan. Tujuannya apa? Ya, agar kita dapat melihat apa yang menjadi ancaman atau peluang bagi kelangsungan hidup perusahaan tertentu. Kemudian tentu juga untuk kita bisa mengetahui seberapa fit perusahaan dengan kondisi ekonomi terkini. Nah, ruang lingkupnya sebagai berikut. Pertama, tentu terkait dengan kegiatan perekonomian. Nah, jadi pada ruang lingkup ini kita menganalisis secara umum pengeluaran agregat atau jumlah pengeluaran barang dan jasa dalam kegiatan perekonomian secara agregat, secara menyeluruh, yang terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga, kemudian pengeluaran pemerintah, pengeluaran investasi, ekspor, bahkan impor. Nanti akan ada indikator yang kita gunakan untuk melihat kondisi perekonomian ini. Nah, ini juga merupakan salah satu approach untuk menghitung PDB, salah satu indikator perekonomian suatu negara, dan jelas atau singkatnya ini akan ada hubungannya dengan perusahaan yang akan kita pilih. Lalu kemudian ruang lingkup berikutnya adalah jelas mengenai masalah inflasi, tingkat pengangguran, dan juga neraca yang timpang. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, karena tentu nanti masalah-masalah yang sudah saya sebutkan di awal ini, di poin 1 dan 2 ini, nantinya akan dikendalikan oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya, diantaranya seperti moneter atau fiskal, sehingga penting kita melihat ketiga ruang lingkup ini kaitannya dengan atau hubungannya atau dampaknya dengan perusahaan. Nah, lalu apa kata kunci atau indikator bahwa perusahaan sedang ada dalam kondisi ekonomi makro yang baik? Nah, berikut adalah beberapa indikatornya yang dapat kita gunakan. Pertama adalah kita harus melihat pertumbuhan ekonomi. Jadi ketika pertumbuhan ekonomi berangsur baik dan bertumbuh, maka itu akan menstimulus peningkatan aktivitas bisnis perusahaan. Nah, ketika pertumbuhan ekonomi positif, bertumbuh baik, maka indikasi kuat pendapatan bisnis akan meningkat, yang kemudian akan diikuti oleh pendapatan rumah tangga atau pekerja. Nah, karena pendapatan bisnisnya baik, kemudian bisnisnya mampu membayar semakin banyak pekerja, pekerjanya dapat pendapatan, maka kemudian pekerjanya dapat menggunakan uang tersebut untuk konsumsi, yang kemudian dapat membuat perekonomian kita dapat tumbuh. Nah, lalu apalagi yang terjadi jika kondisi pertumbuhan ekonomi terus positif? Maka permintaan terus naik, perusahaan terus produksi, ya mereka akan butuh lagi tenaga kerja baru, sehingga terbuka lagi lapangan kerja yang baru. Kondisi ini jelas akan membawa pengaruh yang baik bagi perusahaan. Nah, indikasinya apa? Pertumbuhan ekonomi kita ini sedang baik. Ya, kita bisa lihat dari salah satunya adalah pendapatan per kapita atau besarnya pendapatan rata-rata masyarakat secara nasional. Semakin tinggi artinya ya semakin baik. Lalu caranya bagaimana melihat apakah ini baik atau tidak? Ya, cara paling sederhana kita bandingkan saja. Apakah terjadi pertumbuhan dibanding 1 tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, atau 3 tahun sebelumnya. Nah, atau kemudian kita bisa lihat juga PDB untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi makro. Jadi semakin tinggi angkanya semakin baik. Sehingga dua hal ini dapat kita jadikan indikator untuk setidaknya melihat baik tidaknya kondisi ekonomi kita saat ini.
Nah, lalu kemudian kedua adalah suku bunga. Intinya bagaimana kita melihat suku bunga ini, ya kita menghindari bagaimana supaya kenaikan suku bunga ini dia tidak terlalu naik sekali atau tidak terlalu turun sekali. Kita bisa melihat dengan cara membandingkan dengan tahun sebelumnya misalnya. Atau indikator-indikator tengah yang menandakan bahwa kenaikan suku bunga ini adalah ada pada batas yang wajar atau normal. Lalu kemudian poin selanjutnya adalah tentu kurs. Nah, ini tentu dapat mempengaruhi ekspor impor, mempengaruhi kaitannya dengan pengeluaran agregat. Ketika rupiah melemah, produk dalam negeri menjadi semakin murah bagi konsumen luar negeri. Dengan demikian, ini bisa menjadi peluang bagi eksportir. Namun sebaliknya malah dapat menjadi ancaman bagi importir, terutama perusahaan yang bergantung pada bahan baku dari luar negeri. Kembali lagi, model time horizon ini dapat membantu, merupakan cara yang sederhana untuk kita dapat membandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya. Ya, kursnya boleh saja naik tapi di batas-batas yang wajar. Caranya bagaimana kita melihat histori. Intinya kita bisa melihat bagaimana supaya perubahan atau kenaikan dari kedua hal ini tidak sampai melewati batas-batas yang wajar. Nah, lalu kemudian yang selanjutnya adalah tentu tingkat inflasi. Nah, tingkat inflasi yang tinggi dapat menyebabkan daya beli menurun dan berdampak bagi permintaan. Nah, apa itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga yang terjadi dalam kurun waktu tertentu secara terus-menerus. Nah, bagi perusahaan pun tingkat inflasi menjadi acuan dalam menetapkan harga produknya, kompensasi pegawai, dan juga investasi. Sehingga jika inflasi meningkat atau terlalu tinggi, ini tentu akan berpengaruh ke aktivitas bisnis suatu perusahaan. Produksi pun juga dapat menurun, bahkan terjadi PHK. Nah, idealnya inflasi ini ada pada angka 1-3%. Dan tentu yang terakhir adalah tingkat pengangguran. Nah, kalau tingkat penganggurannya naik, artinya tingkat konsumtif dapat menurun karena pendapatan berkurang. Nah, hal ini menyebabkan permintaan menurun dan ekonomi jadi lesu. Sehingga idealnya ya tingkat pengangguran ini sekali lagi harus ada pada batas yang wajar. Jadi normal jika suatu negara memiliki jumlah pengangguran, ya. Namun sebaiknya ada pada tingkat yang wajar. Ya, idealnya kita menginginkan tingkat penganggurannya rendah. Kenapa? Karena jika tidak nganggur maka pekerja tetap dapat income bagi rumah tangga. Nah, karena punya income dia bisa konsumsi. Akhirnya daya beli meningkat, permintaan meningkat, dan ekonomi menguat, termasuk produksi dan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga tentu kalau aktivitas bisnisnya meningkat, produksinya meningkat, ya kaitannya kepada pendapatan dan laba. Nah, kalau pendapatan dan laba naik, maka itu tentu dapat meningkatkan nilai perusahaannya yang kemudian tercermin pada nilai sahamnya. Lalu kemudian dari mana datanya dapat kita peroleh? Nah, paling gampang adalah dari BPS. Bisa langsung mengakses ke website ataupun website-website atau perusahaan-perusahaan yang menyediakan data sejenisnya. Nah, ada sedikit insight bahwa ada beberapa perusahaan yang siklus bisnisnya itu linear atau sama dengan siklus pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau ekonomi lagi down, perusahaan juga ikut down. Kalau lagi naik, maka perusahaan juga ikut naik. Sehingga dengan mengetahui ada beberapa perusahaan yang sama dengan siklus ekonomi, teman-teman dapat memutuskan kapan mau membeli, kapan mau melepas, dan seterusnya. Nah, sehingga seperti itulah kurang lebih bagaimana kita melihat atau menganalisis makro. Selanjutnya kita akan masuk pada analisis mikro. Nah, kemudian sekarang kita masuk pada analisis mikro. Ini masih masuk dalam kelompok analisis eksternal. Nah, jika makro meluas secara agregat, suatu negara, mikro lebih kepada individu, lebih kepada rumah tangga dan juga perusahaan. Bagaimana mereka-mereka ini berinteraksi dalam pasar. Tujuan analisis ini adalah diharapkan kita dapat menilai bagaimana nantinya suatu perusahaan dapat menentukan kebijakan pengelolaan sumber dayanya, terlebih lagi terkait bagaimana mereka menentukan harga yang fit di pasar. Termasuk juga mengenai bagaimana peran individu atau pelaku pasar menetapkan keputusan pembelian terkait kebijakan harga yang telah ditentukan oleh perusahaan ini. Jadi ruang lingkupnya seputar tentu jelas permintaan dan penawaran, kemudian perilaku konsumen dan produsen, dan tentu harga pasar. Ada beberapa indikator yang bisa kita jadikan patokan. Nah, kalau untuk konsumen mungkin kita bisa lihat IHK atau Indeks Harga Konsumen. Yaitu merupakan suatu indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode dari suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Tentu ini juga dapat menjadi salah satu alat takar inflasi, sehingga bagaimana cara kita menginterpretasikannya yang sederhana? Ya, sederhananya adalah untuk memastikan bahwa indeks harga konsumen ini pergerakannya atau perubahannya tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu tinggi. Atau kemudian juga kita bisa melihat
IHP-nya atau indeks harga produsennya. Nah, intinya sebenarnya adalah kita melihat tingkat perubahan harga, jangan sampai terlalu tinggi. Nah, ini merupakan indikator bagi produsen dan konsumen ini dalam lingkup analisis mikro. Nah, sumber pengelolaan datanya masih sama, bisa melalui BPS ataupun website sejenis yang menyediakan data-data terkait ekonomi. Lalu kemudian yang terakhir pada bagian ini adalah analisis industri. Nah, tujuan analisis industri adalah untuk kita dapat memahami situasi dan melihat persaingan dalam industri perusahaan sejenis. Jadi saham perusahaan yang ingin kita beli ada pada sektor industri apa. Kita lihat seperti apa kondisinya, kita lihat seperti apa situasi industri di perusahaan kita ini. Apakah ada pesaing terbesar, atau apakah ada potensi ancaman baru, atau apakah perusahaan pilihan kita ada peluang menjadi pemenang pada industri sejenis ini, atau seperti apa. Nah, ini salah satu tujuan dari analisis industri. Nah, cara sederhana yang dapat kita lakukan adalah melakukan analisis SWOT. Jadi kita menganalisis apa kekuatan perusahaan kita, kelemahannya, opportunity atau peluang, dan juga ancaman. Jadi ruang lingkupnya jelas terkait ancaman pendatang baru, kemudian kekuatan tawar-menawar antara pemasok dan pembeli, dan juga persaingan tentu dalam industri. Sumber pengumpulan data tentu kita bisa dapat melalui pengamatan atau kita mempelajari profil perusahaan bagi website, maupun bisa juga kita lihat di laporan tahunan perusahaan. Nah, jadi seperti itulah kurang lebih analisis industri. Nah, sehingga analisis eksternal kurang lebih sampai di situ. Kalau gitu mari langsung saja kita masuk pada analisis internal. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisis internal yang memang nanti fokus utamanya lebih kepada kinerja keuangan atau hitung-hitungan yang bisa kita amati melalui laporan keuangan, sehingga dapat saya kategorikan juga sebagai analisis kuantitatif. Untuk memulai tahapan ini dapat kita awali pertama dari profil bisnis. Kemudian kita bisa lanjutkan dengan hal-hal terkait manajemen perusahaan atau orang-orang di balik manajemen perusahaan, atau juga tata kelola perusahaan. Lalu bagaimana hubungan mereka dengan dunia luar? Baru kemudian kita masuk ke kinerja keuangan yang sebenarnya dapat menjadi pokok atau fokus analisis internal kali ini. Karena memang pada dasarnya kinerja keuangan dalam hal ini pendapatan atau laba merupakan cerminan dari nilai perusahaan, yaitu hal pokok yang kita jadikan dasar untuk memutuskan menjual atau membeli. Nah, nanti pada laporan keuangan kita akan menggunakan beberapa rasio-rasio keuangan sebagai dasar penilaian kondisi keuangan perusahaan. Lalu kemudian nanti di akhir kita akan menganalisis informasi untuk masa depan terkait peramalan atau forecasting. Jadi, mari langsung kita mulai pada analisis profil. Nah, untuk mengawali analisis profil ini tentu kita membutuhkan data. Nah, data terkait profil dapat kita temui pada laporan, paling gampang dapat kita temui pada laporan tahunan perusahaan. Nah, sumber perolahan data ini dapat diakses melalui website perusahaan secara langsung atau mungkin melalui pihak ketiga atau mungkin Bursa Efek Indonesia. Pakai broker juga bisa, atau pihak ketiga yang lainnya yang menyediakan layanan pemberian informasi seputar perusahaan seperti misalnya TradingView, RTI, atau sejenisnya. Nah, kali ini saya akan memberikan contoh menggunakan laporan tahunan, termasuk cara mendapatkannya melalui website perusahaan. Nah, kali ini saya ambil contoh kita menggunakan perusahaan Indofood. Jadi caranya terbilang sederhana. Teman-teman bisa langsung saja masuk ke browser dan searching nama perusahaan kita. Nah, lalu kemudian jika sudah dapat websitenya, kita tinggal masuk, kita tinggal klik. Lalu kita pilih pada bagian biasanya adalah relasi dan investor. Lalu pilihlah yang annual report atau laporan tahunan. Nah, jika sudah dapat, teman-teman bisa mulai membaca informasi-informasi dasar seperti misalnya apa visi misi perusahaan ini. Kemudian nilai yang mereka anut, sejarahnya, struktur organisasinya, kemudian struktur pemilik sahamnya, dan siapa-siapa saja orang-orang yang mengelola perusahaan ini, bahkan yang jelas tentu apa saja produk dan unit bisnis mereka. Jadi ibarat cari pasangan atau istri, kita butuh tahu sebanyak mungkin seperti apa pasangan kita, seperti apa latar belakangnya. Nah, itulah apa yang kita lakukan pada saat ini, pada analisis profil ini. Nah, jadi beberapa poin penting pada analisis profil ini diantaranya, pertama jelas kita butuh tahu perusahaan pilihan kita ini mereka mau jadi apa di masa depan. Seperti apa pandangan mereka pada masa depan? Apakah itu realistis? Apakah sudah atau sedang dalam proses perwujudan? Jadi apakah ini termasuk visi misi yang ngomong kosong belaka
seperti perusahaan-perusahaan kecil yang baru muncul, atau sudah ada indikasi mereka betul menjadi solusi dari visi ini. Silakan kita pertimbangkan secara subjektif. Nah, kedua, siapa orang yang memiliki perusahaan ini, utamanya mayoritas? Bagaimana rekam jejaknya? Seperti apa latar belakangnya? Apakah ada sinyal-sinyal jelek di situ? Misalnya, mungkin dia adalah mantan pelaku kriminal. Seperti misalnya salah satu contoh yang pernah terjadi di suatu perusahaan yang ternyata terdapat pemilik mayoritas yang adalah mantan tersangka suap dan seterusnya. Karena jelas tentu pemilik ini, apalagi mayoritas, dapat mencerminkan bagaimana kondisi perusahaannya. Jadi track record-nya. Kemudian ketiga adalah siapa orang yang mengelola perusahaan ini. Bahkan sampai level manager dan mungkin sampai di bawahnya juga yang clerical misalnya. Nah, ini merupakan salah satu bagian utama dan penting yang harus dan wajib kita pelajari track record-nya. Nah, ini juga bisa dikaitkan tentu pada poin yang berikutnya nanti, yaitu terkait tata kelola perusahaan. Nah, jadi sejauh ini pada analisis internal ini, beberapa poin yang telah saya sampaikan ini, kata kunci utamanya sebenarnya ada pada kredibilitas, termasuk nanti poin-poin selanjutnya. Lalu kemudian poin berikutnya yang tadi sudah sempat saya singgung adalah tata kelola perusahaan. Nah, jadi di sini kita melihat bagaimana tata kelolanya. Bagaimana aturan atau kaidah mereka dalam mengelola perusahaannya. Ini terkait bagaimana suatu perusahaan telah dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kewajaran, dan kesetaraan. Jadi kita melihat struktur tata kelolanya, apakah sudah memenuhi kriteria ini, prinsip-prinsip ini. Ada sinyal-sinyal bahwa mereka telah memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik ini. Nah, pada akhirnya jika perusahaan telah menerapkan tata kelola yang baik, telah menetapkan prinsip-prinsip ini, maka umumnya diistilahkan dengan good corporate governance. Caranya bagaimana? Ya, kita bisa screening saja di laporan tahunannya. Apakah perusahaan sudah menerapkan sistem atau mekanisme corporate governance yang baik? Nah, struktur umumnya pada good corporate governance adalah diantaranya seperti misalnya ada RPS, direksi, kemudian Dewan Komisaris yang mengawasi direksi, komite audit, sekretaris, dan seterusnya. Nah, masing-masing perusahaan berbeda, namun umumnya dalam tatanannya terdapat beberapa bagian ini. Dan sebaiknya harus ada karena struktur ini merupakan bagian dari kontrol agar perusahaan tetap dapat berjalan sesuai prinsip-prinsip yang tadi sudah sempat saya sampaikan. Ya, lebih dalam lagi kita bisa pelajari ada berapa orang yang ada pada setiap jabatan. Siapa saja mereka, seperti apa track record-nya, bisa kita pelajari latar belakangnya. Sehingga kita bisa mendapatkan sinyal untuk memberi penilaian pada tata kelola perusahaan ini. Lalu kemudian yang terakhir, tentu yang paling penting adalah tanggung jawab sosial. Ini salah satu yang perlu kita perhatikan kalau kita mau investasi di perusahaan. Jadi ini sederhana. Kita mau pilih perusahaan yang peduli terhadap lingkungan sekitar atau tidak. Kita mau pilih perusahaan yang punya dampak terhadap sesama dan sosial atau tidak. Kita pilih perusahaan yang sering bersedekah atau tidak. Atau kita memilih perusahaan yang masa bodoh terhadap lingkungannya, terhadap sesamanya, yang bahkan limbah saja mereka buang ke sungai, mencemari lingkungan. Nah, kalau saya pasti memilih mereka yang aktif dalam kegiatan sosial dan peduli terhadap sesama, terhadap lingkungan, terhadap manusia. Jadi punya dampak lah terhadap sekitarnya. Nah, ini kita bisa lihat pada bagian CSR atau Corporate Social Responsibility pada laporan tahunan. Termasuk bisa kita pantau melalui postingan-postingan sosial medianya. Setelah hal-hal ini selesai kita lakukan, selanjutnya kita bisa masuk pada bagian yang paling penting atau salah satu yang paling penting dan utama, yang paling akhir adalah pada analisis kinerja keuangan perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada bagian yang paling penting pada keseluruhan analisis ini, yaitu analisis kinerja keuangan. Tentu kinerja non-keuangan juga tidak kalah pentingnya, namun pada analisis ini kinerja keuangan yang menjadi fokus. Nah, sebelum menggunakan laporan keuangan yang jelas, pertama kita harus memastikan bahwa laporan keuangan ini telah diaudit oleh akuntan atau lembaga audit yang terpercaya, yang kredibel, yang track record-nya baik. Sudah diaudit artinya laporan keuangan ini bisa dipastikan atau diyakini telah disusun oleh perusahaan yang mana telah sesuai dengan ketentuan atau prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, sehingga jelas dapat meminimalisir potensi fraud atau kecurangan. Ya, sederhananya kita cek saja apakah laporan keuangan ini telah diaudit, telah ditandatangani oleh akuntan dari akuntan terbesar. Ya, biasanya paling gampang kita lihat laporan keuangan suatu perusahaan itu diaudit oleh kantor-kantor akuntan Big Five atau yang setaranya. Nah, jadi memang laporan keuangan ini adalah produk akuntansi. Jadi kalau mau kita bedah,
ya baiknya memang pendekatan akuntansi lah yang kita gunakan. Namun sebagian besar pada video kali ini, analisis fundamental kali ini tidak saya lakukan menggunakan pendekatan akuntansi. Yang kita gunakan adalah pendekatan-pendekatan yang umum yang seringkali digunakan oleh analis-analis awam yang sederhana dan mudah. Ya walaupun memang menggunakan informasi akuntansi tentu lebih akurat karena ada penyesuaian-penyesuaian tertentu yang harus kita lakukan, yang mana angka-angka yang kita dapatkan bisa merupakan angka-angka yang intrinsik, yang asli. Nah, namun walaupun begitu, tetap kita butuh tahu sedikit tentang akuntansi yang merupakan akar dari laporan keuangan ini. Jadi laporan keuangan ini sebenarnya merupakan turunan dari persamaan akuntansi. Nah, persamaannya yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, di mana sisi kanan ini merupakan sumber pembiayaan atau pendanaan dan sisi kiri merupakan sisi penggunaan dananya, penggunaan asetnya. Nah, jadi persamaan akuntansi menyatakan bahwa sumber pemerolehan dana dan penggunaan dana kedua sisi ini harus imbang atau harus sama. Nah, persamaan akuntansi inilah yang kemudian diturunkan atau tercermin ke dalam beberapa bagian laporan keuangan, yaitu ada laba rugi, perubahan ekuitas, kemudian ada neraca atau balance sheet atau mungkin juga istilahnya posisi keuangan, dan juga termasuk arus kas. Atau tentu yang lebih konkret juga dapat kita lihat persamaan ini pada balance sheet atau neraca. Nah, jadi laporan keuangan ini saling terhubung. Laba rugi yang ada pada laporan laba rugi akan masuk ke laporan perubahan modal. Kemudian modal akhir yang ada pada perubahan modal atau ekuitas akan masuk ke neraca. Dan kas yang ada pada neraca juga akan masuk ke laporan arus kas. Yang kemudian keseluruhan ini disebut dengan laporan keuangan. Nah, menganalisis kinerja keuangan, maka laporan-laporan inilah yang kemudian kita analisis. Singkatnya, kita akan menganalisis laporan-laporan keuangan ini menggunakan beberapa rasio-rasio atau perbandingan-perbandingan atau proporsi untuk menilai kondisi keuangan suatu perusahaan. Nah, analisis ini saya kelompokkan menjadi 4 kategori umum, yaitu kita akan melakukan analisis profitabilitas, kemudian analisis likuiditas, analisis solvabilitas, lalu analisis aktivitas, dan yang terakhir adalah melakukan valuasi saham. Kita mencari nilai intrinsik atau nilai asli dari saham itu sendiri. Serta ada proyeksi atau peramalan laporan keuangan perusahaan. Nah, apa yang dimaksud dengan analisis-analisis ini akan saya jelaskan pada bagian berikut ini. Mari langsung saja kita mulai dengan analisis profitabilitas. Maka sekarang kita lanjut pada bagian analisis profitabilitas. Nah, profitabilitas sendiri dapat dilihat melalui ukuran return on invested capital-nya atau return on investment, yaitu tingkat pengembalian dari modal yang diinvestasikan. Jadi singkatnya, dari modal yang telah diinvestasikan, baik dari penyetor modal atau pemegang saham atau ekuitas, dan juga termasuk modal dari liabilitas atau utang atau penerbitan obligasi, berapa returnnya, berapa pengembaliannya, atau seberapa besar untungnya, profitabilitasnya. Nah, itulah yang coba kita analisis. Nah, memang tidak ada satu ukuran universal untuk mengukur return on invested capital ini. Namun salah satu yang saya temui yang umum dipakai oleh banyak analis dalam bukunya adalah return of net operating asset. Jadi tingkat pengembalian yang dilihat dari aset operasional. Nah, penguraian menjadi net operating asset ini dilandasi bahwa operasional itu merupakan inti aktivitas atau core business dari suatu perusahaan. Mulai dari produksi sampai tiba ke tangan konsumen, operasional itu menjadi hal yang krusial. Maka kemudian kategori operasional inilah yang dipakai, yang dipilih untuk menilai return-nya. Nah, idealnya pendapatan itu merupakan hasil operasional kalau kita mau menilai kinerja intrinsik perusahaan, bukan dari penghasilan di luar operasional itu, idealnya. Nah, maka dari itu nilai yang kemudian melandasi mengapa perhitungan return on investment diurai ke dalam dimensi operasional atau return dari aktivitas inti bisnis perusahaan. Nah, jadi inilah yang kita gunakan. Sehingga rasio yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Nah, pada analisis profitabilitas ini kita akan menggunakan 2 rasio. Yang pertama ada RNOA atau Return of Net Operating Asset, dan juga nanti satu lagi ada ROE atau Return on Equity. Nah, formula RNOA sendiri adalah NOPAT dibagi rata-rata NOA. Nah, NOPAT sendiri merupakan laba bersih operasi setelah pajak dibagi rata-rata dari aset operasi bersih atau net financial obligasi ditambah stockholder equity.
Nah, elemen laporan keuangan yang digunakan pada rasio atau analisis profitabilitas yang pertama ini adalah laporan laba rugi dan juga neraca. Jadi teman-teman bisa siapkan laporan keuangan tersebut. Nah, pertama kita harus mencari NOPAT-nya dulu. Nah, cara mencari NOPAT adalah sebagai berikut, yaitu penjualan bersih atau penjualan neto dikurangi beban operasi dikali 1 kurang beban pajak. Nah, pertama penjualan bersih. Nah, mari kita sama-sama lihat di mana kita dapat mengambil angka penjualan bersih ini. Nah, teman-teman bisa buka laporan keuangan perusahaan yang teman-teman pilih, kemudian carilah laporan laba rugi, ya seperti di sini. Nah, kemudian biasanya dia ada bagian paling atas. Ini ya, jadi penjualan neto di sini pada tahun yang terbaru, tahun terkini, tahun saat ini. Di sini angkanya adalah 81 juta. Nah, ini dalam miliar rupiah, dalam jutaan rupiah, artinya 6 angka setelah angka 9 ini dihapus. Sehingga ini sebenarnya merupakan 81 triliun. Nah, angka ini yang kita pakai pada persamaan NOPAT ini. Nah, jadi dimasukkan ke sini 81 juta sekian atau 81 triliun sekian. Kemudian dikurangi dengan beban operasinya. Nah, kita bisa buka lagi laporan laba rugi. Nah, beban operasi yang dimasukkan di sini adalah semua beban atau expense yang digunakan untuk penciptaan pendapatan melalui aktivitas core bisnis perusahaan atau operasional perusahaan. Jadi yang dimaksud di sini adalah yang saya ambil adalah pertama cost of goods sold-nya atau beban pokok penjualan di sini. Jadi angka ini saya ambil, kemudian beban penjualan dan distribusi, kemudian beban umum dan administrasi, dan juga yang saya pakai adalah beban operasi lain-lain. Nah, itu di total semuanya, kemudian dapatlah angka 69 juta ini atau triliun ini. Lalu kemudian dikali 1 dikurang beban pajak, 1 dikurangi beban pajak. Nah, dari mana beban pajak kita dapatkan? Kita bisa buka laba ruginya. Nah, di sini kan tertera di sini beban pajak penghasilannya adalah sebesar 3 triliun. Nah, sebelumnya adalah 12 juta, maka tinggal kita bagikan saja. Maka nanti akan kita temukan persentase pajaknya. Dari yang saya hitung didapatkan beban pajaknya adalah sebesar 30%. Jadi 1 dikurang 30%. Nah, maka penjualan bersih dikurangi beban operasi dikali 1 kurang beban pajak sama dengan 8 triliun. Nah, ini merupakan laba operasi bersih setelah pajak yang telah saya hitung pada Indofood Sukses Makmur ini. Nah, lalu kemudian angka kedua adalah kita menghitung rata-rata net operating assetnya atau aset operasi bersihnya. Artinya karena rata-rata berarti tahun sebelumnya dengan tahun saat ini, kemudian dibagi 2. Nah, yang pertama kita akan mencari NOA dari tahun terkini 2020. Nah, formulanya adalah aset operasi dikurangi dengan liabilitas operasi. Nah, aset operasi ini rumus sederhananya adalah total aset dikurangi seluruh aset-aset keuangan. Kemudian pada liabilitas, total liabilitas dikurangi seluruh liabilitas keuangan, maka didapatkan nanti aset operasi bersihnya. Nah, aset operasi dimasukkan di sini, kita bisa dapatkan angkanya dari laporan posisi keuangan atau neraca. Jadi kita bisa buka dulu laporan posisi keuangannya. Nah, jadi ini merupakan laporan posisi keuangannya atau neracanya. Jadi yang saya ambil adalah semua asetnya di luar properti atau investasi dan sejenisnya. Jadi yang saya ambil di sini saya totalkan mulai dari kas, kemudian piutang usaha yang berpengaruh langsung ke operasi, ya, ke penciptaan pendapatan. Kemudian yang bukan usaha seingat saya tidak saya masukkan. Kemudian persediaan saya masukkan, aset biologis saya masukkan, pajak dibayar di muka, kemudian biaya dibayar muka, kemudian piutang juga saya tambahkan, aset pajak tangguhan, kemudian aset tetap, kemudian biaya ditangguhkan, goodwill tak berwujud, dan biaya dibayar di muka. Nah, itu saya totalkan, kemudian dapatlah aset operasi sebesar 150 triliun ini. Nah, lalu kemudian yang pada liabilitas kita bisa buka kolom liabilitasnya. Nah, ini kolom liabilitasnya. Lalu yang saya ambil adalah pada jangka pendek saja atau liabilitas lancarnya. Yang saya ambil liabilitas jangka pendeknya, kemudian ditambah liabilitas imbalan kerja karyawan karena punya pengaruh dalam proses operasional produksi. Jadi yang ini saya ambil sama ini dapatlah liabilitas operasi sebesar 33 juta. Nah, pada bagian ini memang mungkin saja terjadi kekeliruan karena kita harus mengambil pos-pos atau akun-akun tertentu. Bahkan saya pun bisa jadi keliru. Sehingga memang dari beberapa pengalaman saya memang biasanya kita error 1-2%. Tapi sebagai pemula, sebagai awam saya pikir tidak jadi masalah karena setidaknya kita bisa dapat sinyal dari perhitungan ini nanti. Nah, untuk
memudahkan itu teman-teman bisa pakai saja langsung total aset dikurang total liabilitas. Jadi kita cari return asetnya saja, bukan dari operasinya ya. Jadi bisa di total asetnya, total aset di sini. Jadi tanpa harus kita memperhatikan operasinya. Jadi total aset di sini dikurangi total liabilitasnya. Nah, sini bisa untuk mempermudah itu. Nah, intinya kemudian market akan mendapatkan angka 116 triliun ya untuk aset operasi bersih yang dimiliki oleh Indofood Sukses Makmur ini. Nah, itu pada tahun 2020. Lalu kemudian pada tahun sebelumnya kita hitung juga dan didapatkan hasil 59 triliun atau 59 juta. Nah, setelah didapatkan nol pertama dan kedua, maka ditambahkan dan dibagi 2 untuk mendapatkan rata-ratanya. Nah, jika sudah, maka tinggal dibagi. Nopatnya dibagi dengan average semuanya, maka didapatkan 9,6%. Nah, artinya apa? Artinya melalui kepemilikan aset operasi bersih perusahaan mampu mendapatkan return atau tingkat pengembalian atau imbal hasil sebesar 9,6% atau nyaris 10%. Nah, ini memang sebaiknya dibandingkan dengan perusahaan sejenis di industri yang sejenis untuk dapat melihat relatif baik atau tidaknya atau besar atau kecilnya. Namun dari beberapa pengalaman saya ini sebenarnya angka yang standar lah, yang cukup. Jadi tidak juga terlalu menjadi masalah. Jadi biasanya 10% ke atas itu sudah cukup baik lah. Asal jangan sampai 1% atau 5%, artinya terlalu rendah dibanding aset operasi bersihnya. Artinya semakin besar semakin baik. Nah, lalu kemudian kalau misalnya ini terlalu ribet atau susah bagi teman-teman bisa menggunakan rasio yang berikut ini yang tergolong lebih simple, yaitu return of equity. Jadi kita cukup membagikan laba setelah pajaknya dibagi ekuitasnya, total ekuitasnya, maka didapatkan nanti jumlahnya. Nah, angka laba setelah pajak ini kita bisa buka di laporan laba rugi. Jadi ini ya laporan laba rugi, kemudian kita ambil saja laba yang ini, yang 2020 atau tahun sekarang. Nah, kita bisa pakai laba yang ini, kemudian dibagikan saja dengan total ekuitasnya. Kita bisa buka di neraca. Nah, kemudian kita bagikan saja dengan total ekuitasnya. Nah, ada juga yang menggunakan cuma yang di atas ini, artinya yang kepentingan non pengendali tidak dimasukkan, atau juga ada yang langsung ditotalkan. Nah, ini saya ambil contoh kali ini yang total ekuitas. Nah, maka didapatkan angka 11,1%. Artinya perusahaan mampu menciptakan imbal hasil sebesar 11,1% dari ekuitas yang dimiliki atau modal ekuitas yang dimiliki. Memang harapannya semakin besar semakin baik, tapi ini angka yang sangat bisa diterima. Jadi 11% tergolong cukup baik. Lalu kemudian ada banyak lagi rasio-rasio lainnya yang bisa teman-teman gunakan untuk menganalisis profitabilitas ini. Nah, jadi nanti di setiap rasio akan saya jelaskan masing-masing 2 rasio. Nah, untuk analisis profitabilitas saya pikir perusahaan ini tidak terlalu buruk. Nah, kemudian sekarang kita lanjut pada analisis likuiditas. Lalu kemudian lanjut pada analisis likuiditas. Nah, likuiditas sendiri mengacu pada ketersediaan sumber daya perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan kas jangka pendeknya. Nah, jangka pendek secara konvensional dikelompokkan sebagai jangka waktu selama kurang dari 1 tahun atau kurang lebih 1 tahun. Jadi sering juga diidentifikasi sama dengan siklus operasi normal perusahaan. Nah, likuiditas juga merupakan kemampuan perusahaan untuk mengubah asetnya menjadi uang tunai atau kemampuan perusahaan mendapatkan uang tunai agar dapat memenuhi kewajiban atau utang jangka pendeknya. Jadi ini tentu juga krusial. Kita harus memilih perusahaan yang asetnya mampu untuk menutupi kewajiban-kewajibannya saat ini jangka pendek, utang-utangnya saat ini. Atau seberapa baik perusahaan mampu menutupi utang-utangnya saat ini. Nah, working capital merupakan salah satu alat ukur yang umum yang widely digunakan untuk menilai likuiditas perusahaan. Working capital sendiri atau modal kerja dapat didefinisikan sebagai kelebihan aset lancar atau current asset atas kewajiban lancar atau current liabilities. Nah, ukuran relatif likuiditas ya menggunakan current ratio ini. Sehingga rasionya adalah sebagai berikut. Nah, pada analisis likuiditas ini kita akan menggunakan 2 rasio. Rasio yang pertama adalah current ratio dan nanti ada cash to current liabilities ratio. Nah, current ratio ini merupakan rasio jangka pendek, rasio lancar. Jadi kita membagi antara aset lancarnya, aset jangka pendeknya dengan liabilitas jangka pendeknya atau liabilitas lancarnya. Nah, kita perlu mempersiapkan neraca ya. Jadi
angka 38 juta ini, 38 triliun ini kita ambil dari laporan posisi keuangan. Nah, ini merupakan laporan posisi keuangan, kemudian kita ambil yang aset lancar. Jadi kita bisa ambil angka yang ini ya, total aset lancar per tahun terbaru. Kita masukkan dalam persamaan, lalu juga liabilitas lancarnya. Kita masuk pada liabilitas jangka pendek atau lancarnya. Nah, angka ini kemudian kita pakai, kita masukkan, maka akan didapatkan hasil sebesar 1,37. Nah, ini artinya adalah perusahaan memiliki aset lancar 1,37 lebih banyak dibanding liabilitasnya. Nah, idealnya memang semakin besar semakin baik. Nah, ini tentu dapat mengindikasikan bahwa perusahaan juga cukup liquid karena liabilitasnya dapat tercover oleh jumlah asetnya yang lebih banyak. Lalu kemudian kedua, kita bisa juga menggunakan rasio cash to current liabilities ratio. Ini sebenarnya sama saja, namun bedanya rasio ini kita menggunakan aset yang lebih spesifik, yaitu kas dan setara kas, yang merupakan aset paling liquid ya. Jadi kita cukup masuk ke neraca atau laporan posisi keuangan, lalu kita ambil kas dan setara kas ya. Lalu tinggal dibagi dengan liabilitas lancar yang tadi sudah saya tunjukkan juga, maka didapatkan hasil sebesar 0,619. Nah, ini memang karena kita membandingkan cuma dengan kas, maka terlihat lebih sedikit. Nah, namun itu artinya apa? Jadi dari total liabilitas lancar yang dimiliki perusahaan, setidaknya 60%-nya sudah tercover oleh kas, dan sebenarnya ini terhitung cukup baik. Ibaratnya teman-teman punya 1.000, 600-nya sudah bisa tercover oleh kas, sehingga saya pikir tidak ada masalah dari segi likuiditas perusahaan, cukup liquid ya, standar lah ya. Nah, kemudian teman-teman juga bisa menggunakan rasio lainnya ya. Nah, itu terkait likuiditas. Maka sekarang kita lanjut pada analisis solvabilitas. Kemudian lanjut pada analisis solvabilitas. Ini juga sering diistilahkan sebagai financial leverage, yaitu pengungkit keuangan suatu perusahaan atau penggunaan utang untuk membantu meningkatkan pendapatan. Nah, solvabilitas mengacu pada kelangsungan keuangan jangka panjang perusahaan dan kemampuannya untuk menutupi kewajiban jangka panjangnya. Nah, jangka panjang di sini diartikan sebagai jangka waktu di atas 1 tahun. Bisa 5 tahunan atau lebih, artinya mereka harus mampu menutupi kewajibannya atau utangnya dalam jangka waktu kurang lebih 5 tahun atau bisa juga di atasnya. Nah, kalau tadi likuiditas kemampuan perusahaan menutupi utang jangka pendek, solvabilitas lebih kepada utang jangka panjang. Jadi pada dasarnya keduanya masih masuk dalam kelompok credit analysis. Nah, analisis solvabilitas yang mendasar umumnya melibatkan analisis atau rasio struktur modal, yaitu membandingkan utang dengan kelompok modal atau total modal, untuk melihat seperti apa komposisi utang terhadap total modal. Nah, idealnya semakin kecil angkanya ya semakin baik. Nah, rasio yang digunakan adalah sebagai berikut. Nah, pada analisis solvabilitas kita menggunakan dua rasio. Yang pertama adalah total liabilitas terhadap modal, dan juga nanti total liabilitas terhadap ekuitas. Nah, ini sebenarnya kita mencari proporsi atau kita membandingkan seberapa banyak total liabilitas dibanding total modal, kapital. Jadi kalau teman-teman ingat kepersamaan akuntansi yang di awal, aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Nah, liabilitas tambah ekuitas ini yang merupakan sumber pemulaan dana, mulai dari pembiayaan dan pendanaan. Nah, ini yang kemudian disebut dengan modal. Nah, kita membandingkan liabilitas itu sebesar apa dari komposisi total modal ini. Nah, jadi gampang saja kita tinggal mengambil total liabilitas pada neraca. Ini laporan posisi keuangan, kemudian kita ambil total liabilitasnya. Lalu tinggal dibagikan dengan total asetnya atau total modalnya. Kita masuk ke ekuitas. Nah, lalu kita bagikan dengan total liabilitas dan ekuitasnya ini, hanya untuk melihat persentasenya. Nah, sehingga didapatkan angka sebesar 51%. Artinya terdapat sebesar 51% liabilitas pada total modalnya. Nah, memang kadang semakin kecil liabilitas semakin baik, tapi memang juga tidak tentu. Dan memang kalau kita lihat juga, ini sebenarnya pada liabilitas perusahaan ini dia naik 2 kali lipat dibanding sebelumnya. Kita buka liabilitas dulu. Nah, ini 41 juta ke 83 juta, 83 triliun, artinya naik 2 kali lipat. 100% itu yang mungkin kemudian membuat porsi liabilitasnya tinggi sekali untuk tahun terakhir atau 2020. Nah, lalu kemudian untuk liabilitas kalau gitu sama saja, tapi kita bandingkan dengan ekuitas ya, dia lebih banyak 0,6 seperti itu. Nah, ini mungkin karena tadi yang saya sebutkan peningkatan liabilitasnya 100%. Lalu ada juga rasio-rasio lainnya. Nah, ini nanti teman-teman bisa buka neraca, dan ini bisa dibuka di sama juga neraca atau di perubahan ekuitas. Lalu kemudian lanjut pada analisis aktivitas.
Nah, ini sebenarnya tadi masih termasuk atau bisa langsung kita masukkan ke dalam penilaian kelompok likuiditas dalam hal operasional. Jadi kita menilai likuiditas aktivitas perusahaan terkhusus aktivitas operasional, seperti ukuran likuiditas piutang, kemudian persediaan, dan juga mungkin termasuk dalamnya bisa liabilitas, dengan menggunakan rasio-rasio sebagai berikut. Nah, pada analisis aktivitas kita akan melihat perputaran atau rasio perputaran piutang dan juga nanti ada persediaan. Nah, ini juga kita bisa melihat seberapa liquid perusahaan melalui analisis aktivitas ini. Nah, untuk turnover piutang atau perputaran piutang, kita bisa menggunakan rumus ini, yaitu penjualan bersih atau penjualan neto dibanding rata-rata piutang. Nah, memang tidak semua laporan keuangan perusahaan itu menyatakan secara eksplisit mana yang penjualan kredit, mana yang penjualan tunai. Walaupun begitu, kita bisa juga tetap menggunakan penjualan bersih atau penjualan neto. Nah, penjualan net ini bisa kita dapatkan pada laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi, lalu kita masuk pada penjualan neto pada tahun terakhir ini. Kita masukkan lalu dibagi dengan rata-rata piutang, artinya piutang tahun sebelumnya dan piutang tahun sekarang, dan dibagi 2. Nah, ini kita bisa buka di posisi keuangan. Nah, jadi yang saya pakai yang ini ya, jadi ini ditambah ini kemudian dibagi 2, didapatkanlah rata-ratanya. Sehingga tadi penjualan neto dibagi rata-rata didapatkan 13,8 kali. Artinya apa? Perusahaan mengumpulkan piutangnya sebanyak 13,8 kali dalam setahun. Nah, memang ini untuk melihat relatif baiknya atau besarnya atau sedikitnya memang lebih baik jika kita bandingkan dengan perusahaan yang sejenis di industri yang sama, misalnya Mayora atau mungkin Sido Muncul dan seterusnya. Ya, sehingga kita bisa lihat apakah ini angka ini relatif baik atau tidak. Tapi dari beberapa pengalaman saya, angka-angka ini merupakan angka-angka yang standar dan cukup bisa diterima lah. Jadi tidak ada masalah juga dengan angka ini. Lalu kemudian rasio berikutnya untuk aktivitas likuiditas adalah analisis persediaan. Jadi kita membagi antara beban pokok penjualan atau cost of goods sold dibagi rata-rata persediaan. Nah, ini kita bisa dapatkan pada laporan laba rugi. Jadi, nah ini laporan laba rugi. Lalu kita ambil yang beban pokok penjualan ya, yang cost of goods sold. Kita ambil 54 juta sekian. Kemudian dibagi dengan rata-rata persediaan. Nah, persediaannya ini kita bisa ambil pada neraca. Oh ya, jadi persediaan itu sederhananya atau salah satu definisinya adalah barang yang siap dijual lah ibaratnya. Barang yang siap dijual oleh perusahaan, produknya itu termasuk salah satu yang dikategorikan sebagai persediaan. Kita mau lihat tingkat perputarannya melalui rasio ini. Nah, kita bisa ambil persediaan pada neraca. Nah, ini laporan posisi keuangan atau neraca, lalu kita pilih yang persediaan. Nah, jadi angka ini ditambah ini, kemudian dibagi 2, lalu kemudian cost of goods sold tadi dibagikan dengan hasil rata-rata ini, maka dapatkan 5,3 kali. Artinya apa? Perusahaan mengisi ulang persediaannya sebanyak 5 kali dalam setahun, atau kalau kita bikin dalam sehari, maka artinya perusahaan membutuhkan sekitar 67 hari untuk menghabiskan persediaannya. Artinya butuh 2 bulan lebih untuk menghabiskan persediaannya. Jadi semakin cepat habis, artinya semakin tinggi perputarannya, itu semakin baik. Dan sebenarnya angka ini untuk perusahaan industri makanan dan minuman seperti Indofood itu tergolong bagus. Nah, maka sampai sini analisis rasio aktivitas selesai. Lalu kemudian kita lanjut pada proses penilaian, yaitu proses valuasi dan atau analisis ekuitas. Pada bagian ini kita lebih berfokus pada analisis penilaian saham. Analisis yang berbasis pada laba atau earnings, termasuk untuk menentukan persistensi laba, valuasi berbasis laba, dan juga penilaian dividen perusahaan. Nah, nanti terkhusus persistensi laba itu sendiri, metode sederhana yang kita gunakan adalah time horizon. Jadi lebih kepada membandingkan saja dari waktu ke waktu dan melakukan penilaian. Jadi seperti melihat tren, seperti itu. Nah, jadi di sini sebenarnya kita berfokus untuk menilai stabilitas labanya, kemudian prediktabilitasnya, dan tren pendapatan atau labanya, apakah naik, turun, stagnan, atau seperti apa. Nah, kemudian terkait pertumbuhan laba atau tren laba dari perusahaan ini. Nah, pada bagian ini kita akan melihat bagaimana kesinambungan atau pertumbuhan laba yang terjadi pada perusahaan ini. Jadi, data yang saya ambil adalah data penjualan bersih, kemudian laba bruto, laba usaha, dan laba tahun berjalan. Nah, ini kita bisa ambil pada ikhtisar laporan keuangan. Nah, coba sekarang saya coba buka bagian ikhtisar laporan keuangannya. Nah, jadi umumnya biasanya ada pada bagian awal. Jadi seperti pada bagian awal ini, data ini yang kemudian saya ambil ya. Jadi dari 2016 sampai 2020 termasuk
laporan keuangan sebelumnya dari tahun 2013 karena saya ambil 8 tahun. Kemudian ada gross profit, ada EBIT dan EBITDA. Nah, saya masukkan ke dalam Excel lalu kemudian saya bikin dalam bentuk grafik ya. Nah, lalu kemudian dari sini kita mulai membaca, jadi teknikal. Kita melihat bagaimana pertumbuhan dalam bentuk grafik garis laba di perusahaan ini terjadi. Dan ternyata memang dari tahun 2013, dari 8 tahun sebelumnya memang labanya selalu bertumbuh, termasuk juga di dalamnya laba kotor, tahun berjalan, dan juga tentu penjualan. Sehingga kita bisa menilai secara subjektif dari gambar ini bahwa pertumbuhan laba mereka cukup baik dan masih bisa menjadi bagian dari saham-saham pilihan yang kita prioritaskan. Lalu kemudian dari sini kita lanjut pada penilaian dividen perusahaan. Nah, pada analisis dividen kali ini sekali lagi kita lakukan untuk melihat berapa besar atau porsi besar dividen yang dibagikan dari laba yang didapatkan oleh perusahaan. Jadi dari laba yang didapatkan itu berapa porsi dividen yang diberikan kepada pemegang saham, apakah ditahan atau apakah dibagikan dan seberapa besar, seperti itu. Nah, jadi formulanya seperti ini. Lalu kemudian tinggal kita masukkan saja angkanya. Nah, jumlah pembayaran dividen ini kita bisa lihat dari perubahan ekuitas atau bisa juga langsung saja kita masuk pada laporan keuangan, lalu kita bisa Ctrl F, lalu ketik saja pembagian dividen dan kita akan mendapatkan jumlahnya dan tinggal dimasukkan pada persamaan. Lalu kemudian dan juga net income-nya atau labanya. Nah, ini saya pakai net income yang ada pada laporan perubahan ekuitas ya. Jadi teman-teman bisa buka laporan perubahan ekuitasnya. Ya, jadi ini laporan perubahan ekuitas. Lalu kemudian kita turun ke bawah melihat laba tahun berjalan pada tahun ini. Jadi yang subtotal ini loh. Jadi yang angka ini saya pakai. Jadi tadi dari jumlah dividen dibayarkan dibagi dengan total net income yang ini. Nah, memang ada beberapa orang yang menggunakan net income yang ditotalkan bersama dengan non pengendali dan juga ada yang tidak ya. Nah, kemudian nanti akan didapatkan angka sebesar 37,8%. Artinya dari net income ini, laba ini, perusahaan membagi sebesar 37,8% kepada pemilik saham. Nah, sehingga intinya adalah mereka sudah membagikan sekitar di atas 30% untuk memegang sahamnya. Jika mereka tidak membagikan itu, ada kemungkinan mereka akan menggunakannya untuk investasi tahun depan yang dapat kita lihat dari jumlah laba ditahan atau retained earnings mereka. Lalu kemudian bagian terakhir adalah valuasi saham itu sendiri. Kita melakukan penilaian terhadap saham. Nah, jadi apa itu valuasi saham? Nah, jadi valuasi saham adalah proses kita mengkalkulasi nilai asli dari suatu saham yang bisa kita lihat dari laporan keuangannya. Jadi misalnya sekarang nilai saham yang ada di publik saat ini adalah Rp1.000 per lembar saham. Nah, yang ada di publik itu merupakan nilai yang dibentuk oleh pasar, nilai pasar. Nah, nilai ini belum tentu menggambarkan nilai sesungguhnya dari apa yang ada di laporan keuangan atau dari apa yang dilakukan oleh perusahaan. Bisa jadi nanti setelah kita melakukan analisis, nilainya bisa di bawah 1.000, bisa di bawah pasar, atau bisa di atas 1.000 di atas pasar. Nah, nilai asli nilai yang akan kita hitung di laporan keuangan yang kemudian ketika kita dapatkan, itulah kemudian yang kita sebut dengan nilai intrinsik. Kita yakini sebagai nilai intrinsik atau nilai sesungguhnya. Nah, rasio yang paling umum digunakan untuk melakukan penilaian saham adalah sebagai berikut. Nah, formula yang kita pakai adalah price to book value. Jadi kita membandingkan harga pasar dengan book value. Harga pasar saham ini sebenarnya adalah yang kita dapat di Google. Jadi misalnya kita search di Google Indofood sukses makmur, kemudian muncul di Google harganya sekian, nah itu harga pasar, lalu kemudian dibagikan dengan nilai bukunya yang dapat kita peroleh dari laporan keuangan ini. Nah, yang saya dapatkan harga pasar saat ini adalah sekitar 6.300. Nah, lalu kemudian cara menghitung nilai buku adalah equity dibagi dengan jumlah saham beredar. Jadi equity ini kita bisa bisa lihat dari laporan perubahan modal atau mungkin juga bisa di neraca. Ya, kita bisa buka laporannya. Nah, ini laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, equity yang saya pakai di sini adalah yang di atas ini yang tanpa non pengendali ya. Saya masukkan di sini 42 juta equity-nya, lalu jumlah saham beredar. Nah, jumlah saham beredar ini bisa kita dapatkan angkanya pada yang 8,780 ini kita bisa dapatkan pada laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, di sini sudah terletakkan jumlah saham yang beredar sebesar 8 miliar ini ya. Jadi angka ini kemudian kita pakai pada jumlah saham. Sehingga tadi equity-nya kita sudah dapat, saham yang kita sudah dapat angkanya adalah segini. Jadi pasarnya 6.300 dan intrinsiknya lebih kecil. Jadi melalui rasio ini kita melihat bahwa ternyata saham perusahaan ini dihargai 1,3 kali lebih mahal dibanding dengan nilai intrinsiknya, nilai
fundamentalnya, nilai aslinya. Jadi nilai aslinya 4 ribuan, tapi di pasar 6.300. Jadi dihargai lebih mahal. Nah, memang umumnya orang mencari yang nilai intrinsiknya lebih besar. Ya, jadi kalau nilai sesungguhnya yang lebih besar daripada pasar, kadang itu bisa membuat investor lebih mau untuk membeli. Teori yang sering kita hadapi adalah seperti itu. Dibanding intrinsiknya kecil, tapi di pasar malah tinggi, ya kan? Jadi di pasar itu tidak mencerminkan yang sesungguhnya. Jadi untuk saham Indofood Sukses Makmur ini untuk pertanggal 2020 memang terbilang overvalue. Jadi kurang lebih seperti itu proses kita menilai saham menggunakan price to book value ini. Ada juga price to earnings dan ada banyak lagi rasio-rasio valuasi yang lain. Nah, sampai di sini setiap rasio yang mewakili setiap kategori analisis telah kita lakukan. Namun faktanya, analisis ini kadangkala tumbang hanya karena sentimental value. Jadi laporan keuangannya dianalisis secara mendalam pun kadang masih memberikan fake sinyal, terutama bagi trader yang jangka pendek. Sehingga analisis teknikal dapat melengkapi itu. Nah, teman-teman dapat menonton mengantar analisis teknikal pada video saya yang ini. Nah, nyaris semua yang saya sampaikan di sini sebenarnya bisa kita dapatkan di aplikasi pihak ketiga. Biasanya banyak rasio yang sudah dihitung di sana dan teman-teman bisa mengambil keputusan. Atau juga bahkan ada di ikhtisar laporan keuangan yang biasanya diterbitkan bersama dengan laporan tahunan. Sayangnya di sana tidak dijelaskan interpretasinya, tidak dijelaskan formulasinya atau rasionya, termasuk alur berpikirnya. Makanya video-video penjelasan seperti ini tentu jelas dapat teman-teman andalkan. Nah, sampai di sini informasi yang diolah adalah informasi masa lalu dan saat ini. Nah, lalu bagaimana dengan masa depan? Maka kita perlu melakukan forecasting, meramal masa depan, agar dapat memperoleh gambaran tambahan seperti apa kurang lebih kondisi perusahaan yang kita beli di masa depan. Nah, itulah kenapa kita harus melakukan proyeksi atau peramalan.